Bahasa Jawa, satu nama, sejuta ragam. Di balik keindahannya, tersimpan kekayaan sejarah dan dialek yang membentang dari barat hingga timur Pulau Jawa. Tapi tahukah kamu? Bahasa Jawa yang dituturkan di Banyumas, yang dikenal dengan sebutan ngapa, ternyata sangat berbeda dengan bahasa Jawa halus dari Surakarta atau Jawa Timur. Lalu muncul pertanyaan menarik. Di antara keduanya, mana yang lebih tua? Apakah bahasa Jawa Wetan yang terkenal halus itu? Ataukah justru bahasa ngapak yang sering dianggap kasar namun unik itu menyimpan akar sejarah lebih dalam? Di video ini, kita akan menelusuri sejarah lahirnya kedua varian bahasa Jawa tersebut, menggali pengaruh budaya dan kerajaan masa lalu, serta membandingkan ciri khas dan kosakatanya. Siap menyelami warisan bahasa yang kaya dan membanggakan ini? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Untuk memahami mana yang lebih tua, bahasa Jawa ngapak atau bahasa Jawa Wetan, kita perlu menelusuri sejarah perkembangan bahasa Jawa itu sendiri. Bahasa Jawa berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang menyebar ke Nusantara ribuan tahun lalu. Di masa awal, bahasa ini berkembang di wilayah Jawa bagian tengah dan timur, dan mengalami perubahan seiring waktu. Salah satu titik penting dalam sejarah bahasa Jawa adalah masa kejayaan Kerajaan Medang, sekitar abad ke-8 hingga 10 Masehi, yang berpusat di Jawa Tengah. Dari sinilah lahir bentuk awal bahasa Jawa kuno, yang banyak ditemukan dalam prasasti-prasasti dan karya sastra seperti Kakawin Ramayana. Setelah itu, bahasa ini berkembang menjadi bahasa Jawa Tengahan pada masa Majapahit, sekitar abad ke-13 hingga 15. Dan dari sinilah, bahasa Jawa mulai bercabang sesuai dengan wilayahnya, karena pengaruh lokal, kerajaan, dan interaksi masyarakat. Wilayah Barat Jawa seperti Banyumas, Tegal, dan Cilacap tidak terlalu terpengaruh oleh Keraton Mataram yang kemudian mendominasi budaya Jawa bagian tengah dan timur. Karena itu, bahasa Jawa di wilayah ini mempertahankan bentuk yang lebih mirip dengan bahasa Jawa lama. Inilah yang kemudian dikenal sebagai bahasa Jawa ngapak atau Banyumasan. Sementara itu, bahasa Jawa di wilayah timur dan sekitar keraton, seperti Surakarta dan Yogyakarta, berkembang menjadi lebih kompleks dengan sistem tingkat tutur, ngoko, madya, dan krama, yang mencerminkan struktur sosial yang sangat kental. Secara linguistik, banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Jawa ngapak mempertahankan lebih banyak unsur dari bahasa Jawa kuno. Artinya, dari segi keaslian dan pelafalan, bahasa ngapak bisa dikatakan lebih tua, atau setidaknya lebih dekat dengan bentuk awal bahasa Jawa, dibandingkan bahasa Jawa Wetan, yang lebih banyak mengalami transformasi akibat pengaruh budaya keraton. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat bagaimana bahasa Jawa ngapak dan bahasa Jawa Wetan berbeda dalam struktur dan penggunaannya, mulai dari kosakata, pelafalan, hingga sistem tingkat tutur. 1. Kosakata dan pelafalan. Salah satu ciri paling mencolok dari bahasa ngapak adalah keberanian dalam mengucapkan huruf A secara penuh. Misalnya kata ora, tidak, diucapkan ora dalam ngapak, sedangkan di Jawa Wetan sering berubah menjadi ora yang terdengar lebih halus atau bahkan rah dalam logat tertentu. Contoh lainnya, terlihat perbedaan langsung dari segi formalitas dan pilihan kata. 2. Tingkat tutur, undha usuk basa. Bahasa Jawa Wetan, terutama yang digunakan di wilayah Surakarta dan Yogyakarta, sangat kaya dengan sistem tingkat tutur. Ada 3 tingkat utama. Bahasa ini sangat kontekstual dan digunakan berdasarkan siapa lawan bicara. Sementara itu, bahasa ngapak lebih egaliter. Tidak ada tingkat tutur serumit bahasa Jawa Wetan. Orang berbicara langsung dan lugas, tanpa membedakan status sosial secara linguistik. Perbedaan ini mencerminkan sistem sosial. Bahasa ngapak lebih egaliter, sedangkan bahasa Wetan lebih hierarkis dan formal. 3. Struktur kalimat dan gaya bicara. Nang ngomong, ayo kok ngapak. Emang wong ngapak oro oli ya? Lebih minsiar oli ayo ngapak. Masa dingin nar ini bagus kayak udah saya mencutin kok. Kentir ya. Panak asbak tuh li. Bahasa ngapak cenderung menggunakan struktur kalimat yang lebih sederhana, langsung, dan tidak berbelit. Gaya bicaranya pun ekspresif dan penuh energi.
Sedangkan bahasa Jawa Wetan seringkali menghindari bentuk langsung demi kesopanan dan kehalusan. Nuwun sewu, sakmenika gegandengan sampun cekap. Kula lan keluarga badhe pamit rumiyin. Badhe nglajengaken lampah. Matur nuwun. Ini membuat bahasa Wetan terkesan lembut, tapi juga bisa terasa rumit bagi yang belum terbiasa. Jadi, perbedaan antara bahasa Ngapak dan bahasa Wetan bukan hanya soal logat, tapi mencerminkan sejarah, nilai sosial, bahkan cara pandang masyarakat terhadap komunikasi. Bahasa Ngapak jujur dan lantang. Bahasa Wetan halus dan penuh tata krama. Keduanya adalah kekayaan budaya Jawa yang tak ternilai. Selain perbedaan dalam hal bahasa dan struktur, bahasa Jawa Ngapak dan Wetan juga merefleksikan dua sisi budaya Jawa yang sangat berbeda. Dan menariknya, persepsi masyarakat terhadap kedua dialek ini juga tidak selalu netral. 1. Budaya egaliter versus budaya hierarkis. Di wilayah Banyumas dan sekitarnya, masyarakat dikenal lebih egaliter dan terbuka. Nilai kesetaraan lebih menonjol dalam interaksi sosial sehari-hari. Bahasa Ngapak mencerminkan hal ini, langsung, jujur, dan tanpa banyak basa-basi. Sebaliknya, di daerah Surakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur, budaya keraton atau kerajaan sangat memengaruhi pola pikir dan struktur sosial. Di sana, tutur kata menjadi cermin tata krama. Bahasa yang halus dan penuh kehormatan menunjukkan posisi dan rasa hormat dalam masyarakat. Contoh pergaulan sehari-hari. Di wilayah Ngapak, bercanda keras dan ceplas-ceplos dianggap biasa. Di Jawa Wetan, gaya bicara harus lebih terukur dan menjaga perasaan lawan bicara. 2. Persepsi. Ngapak kasar. Sayangnya, masih ada stereotip di masyarakat yang menganggap bahasa Ngapak itu kasar atau lucu. Ini banyak muncul di media nasional, sinetron, dan konten komedi yang sering menggambarkan tokoh berlogat Ngapak sebagai orang kampung atau polos. Padahal, justru karena lebih mempertahankan unsur asli, bahasa Ngapak memiliki nilai sejarah yang tinggi dan keunikan yang kuat. Banyak budayawan dan ahli bahasa kini mulai mengapresiasi dan mengangkat derajat dialek ini. 3. Bahasa dan identitas bagi masyarakat. Ngapak menggunakan bahasa mereka bukan sekadar komunikasi, tapi juga bentuk kebanggaan identitas. Mereka menyebutnya, "Ngapa orang Ngapak, sing penting ora kemerusuh." Sebuah sindiran pada gaya bicara yang terlalu dibuat-buat. Sementara itu, bagi masyarakat Wetan, kemampuan berbahasa Jawa halus, terutama krama, dianggap sebagai bentuk kecerdasan budaya dan pendidikan. Makin halus tutur, katanya, makin tinggi pula penilaian terhadap seseorang. Jadi, meskipun sama-sama bahasa Jawa, dialek Ngapak dan Wetan tumbuh dari akar budaya dan nilai-nilai yang berbeda. Yang satu menjunjung kejujuran dan kesetaraan, yang satu mengutamakan tata krama dan keharmonisan sosial. Perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Karena di dalamnya terkandung kekayaan identitas yang membentuk siapa kita sebagai bangsa. Dari perjalanan tadi, kita belajar bahwa bahasa Jawa bukanlah satu bentuk tunggal, melainkan sebuah spektrum budaya dan sejarah yang luas. Bahasa Ngapak, dengan pelafalannya yang tegas dan gaya bicara yang egaliter, menyimpan jejak dari masa lalu yang lebih tua dan autentik. Sementara itu, bahasa Jawa Wetan dengan sistem tingkat tutur dan kelembutan bahasanya mencerminkan kehidupan masyarakat keraton yang syarat dengan nilai tata krama dan hierarki. Secara sejarah dan linguistik, banyak ahli berpendapat bahwa bahasa Ngapak lebih dekat ke akar bahasa Jawa kuno. Tapi dalam hal perkembangan budaya dan nilai kesopanan, bahasa Wetan punya keunggulan dalam menyampaikan nuansa sosial yang lebih kompleks. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Yang ada adalah kekayaan dan keunikan. Dua wajah bahasa Jawa ini saling melengkapi dan menunjukkan betapa beragamnya budaya di Nusantara. Kalau kamu orang Jawa, dari manapun asalmu, entah dari barat, tengah, atau timur, banggalah dengan bahasamu. Karena di balik setiap logat dan kata, tersimpan sejarah yang luar biasa. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang bahasa Jawa yang kamu gunakan sehari-hari. Like, share, dan subscribe agar konten budaya seperti ini terus berkembang.
Sampai jumpa di video selanjutnya.